Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dudi Adi Firmansyah pada mata kuliah pengantar teori kesalahan. Kali ini kita akan diskusi tentang ketidakpastian anak timbangan. Nah, ini indikator keberhasilannya. Jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini kalian dapat menghitung ketidakpastian anak timbangan khususnya dengan metode OIML R111 ya. Nah, di sini referensinya dari bahan tayang Pak Willy tentang ketidakpastian anak timbangan tahun 2019 serta dari OIML R111 tentang anak timbangan atau weight ya. Nah, jadi sebagai review, jadi ini adalah langkah-langkah perhitungan ketidakpastian pengukuran mulai dari permodelan masalah yang nanti akan menghasilkan persamaan matematika ya. Persamaan matematika untuk menghitung besaran yang diukur. Kemudian nanti dilanjutkan dengan klasifikasi komponen ketidakpastian ya. Jadi nanti ada tipe A, ada tipe B, kemudian nanti dilanjutkan dengan evaluasi untuk menentukan nilai dari ketidakpastian. Kemudian nanti ada perhitungan ketidakpastian atau evaluasi ketidakpastian. Kemudian nanti ada pelaporan hasil ketidakpastian pengukuran. Nah, nanti di tahap nomor 4 ini kita nanti ada validasi juga apakah ketidakpastian pengukuran yang kita hitung ini telah sesuai atau nanti dibandingkan juga dengan ketidakpastian misalnya dari sertifikat atau bisa juga dibandingkan dengan ketidakpastian dari lab lain ya. Jika hasil ketidakpastian kita ternyata lebih besar daripada ketidakpastian sertifikat, maka evaluasi ketidakpastian pengukuran kita sudah sesuai ya. Kemudian apabila kita bandingkan hasil ketidakpastian pengukuran kita dengan lab lainnya dan ternyata misalnya dari hasil n-number atau error number-nya ini di antara plus minus 1, nah berarti sudah oke ya, artinya tidak berbeda ya hasil perhitungan ketidakpastian kita dengan lab lainnya. Kemudian setelah evaluasi ini sudah oke, kemudian ketidakpastian pengukuran ini kita tuliskan dalam bentuk pelaporan. Ini dalam bentuk sertifikat ya. Kemudian nanti terakhir kita juga akan menghitung ketidakpastian pengukurannya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah budget ketidakpastian pengukuran. Jadi ini bersifat umum ya. Jadi budget ketidakpastian ini akan kalian temukan pada semua kalibrasi, pada semua perhitungan ketidakpastian ya. Nah, tabel ini memuat paling tidak yang pertama adalah sumber ketidakpastiannya apa saja. Kemudian tipenya bisa tipe A atau tipe B. Tipe A ini diolah atau didapatkan dengan cara statistik, sedangkan tipe B adalah ketidakpastian yang diperoleh tidak dengan cara statistik. Kemudian ini U-nya ya, U kecil, ini urutannya U1, U2, U3. Kemudian nilai ketidakpastiannya berapa? Kemudian ada koefisien sensitivitas. Ini sebagai turunan parsial ya, turunan parsial misalnya terhadap variabelnya ya, terhadap U1 misalnya ya. Kemudian ada sebaran kebolehjadian, ini terkait dengan probabilitas
ya. Jadi probabilitasnya di sini bisa distribusi kotak, ya, bisa distribusi segitiga, bisa juga distribusi Gaussian, ya. Nah, ini tergantung, ya. Kemudian ada faktor cakupan, kemudian ada ketidakpastian baku, ya. Ketidakpastian baku ini adalah UI dikali CI, ya. Kemudian ada derajat kebebasan, ya, yang nanti kalau untuk tipe B ini terkorelasi, ya, nanti lewat nilai K, ya. Ini nilai dari tipe B, ya. Oke. Nah, ini adalah budget ketidakpastian. Jadi nanti semua sumber ketidakpastian ini kita olah, ya, dari sumber 1 sampai misalnya sumber ke N. Kemudian nanti kita hitung dari semua ketidakpastian baku ini, kita hitung nanti ketidakpastian gabungannya, ya, sebagai UC. Kemudian nanti dari UC kita bisa menghitung VF, ya. Kemudian dari PF kita bisa menghitung K, ya. Jadi dari K nanti baru kita bisa menghitung ketidakpastian bentangan, ya, atau U besar. Nah, ini adalah contoh dari sertifikat kalibrasi, ya. Jadi pasti dia ada nilai ketidakpastiannya, ya, ada U besar, ya. Kemudian kalian lihat di catatan, jadi ketidakpastiannya adalah ketidakpastian bentangan, di sini U besar, pada tingkat kepercayaan confidence level 95% dengan faktor cakupan K sama dengan 2, ya. Kemudian ada keterangan lainnya, ini disesuaikan dengan besaran yang diukur. Misalnya untuk anak timbangan, ini ada massa jenis AT standarnya 8.000 kg per meter kubik. Kemudian ada massa jenis udaranya 1,2 kg per meter kubik. Kemudian suhunya 20 derajat Celcius. Nah, ini sesuai dengan definisi dari massa konvensional OIML D28 tahun 2004, ya. Nah, ini nanti perhitungannya ini akan bisa kita pakai untuk kalibrasi dari anak timbangan, ya, misalnya. Oke, ini ada contoh soal. Jadi ada anak timbangan dengan massa nominal 5 gram, kelas F2, ya. Kemudian ini dikalibrasi dengan anak timbangan F1, ya, dengan metode ABBA, ya, dengan cara atau dengan prosedur OIML R111 tahun 2004, ya. Nah, menggunakan massa mesh komparator dengan resolusi 1 mikrogram. Kemudian ini hasilnya, ya. Jadi ada penimbangan ABBA-nya, ya. Ini reference A, ya. Ini B. Kemudian ini B juga, ini A, ya. Nah, ini ada tiga seri, ya. 1, 2, 3, ya. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa menghitung. Ini ada keterangan lain. Di sertifikat standar, massa konvensional dari AT standar adalah 5,0000089, ya. Dengan ketidakpastian 0,000044, ya. Pada tingkat kepercayaan 95%, K-nya sama dengan 2. Oke, kita lihat lagi. Kemudian ada keterangan lainnya. Densitas anak timbangan standarnya adalah 8.000 kg per meter kubik plus minus 30 kg per meter kubik, ya. Kemudian ada massa jenis udaranya 1,07 kg per meter kubik plus minus 0,12 kg per meter kubik, ya. Nah, ini hasil pengukurannya tadi udah kita jelaskan. Nah, kita lihat satu persatu model matematiknya. Yang pertama adalah tentang massa konvensional dari AT standar. Jadi ini adalah MCT, ya. MCT sama dengan massa konvensional AT referensi, ya, AT standar. Ini AT standar.
ini ditambahkan do delta MC. Nah, ini dari mass komparator ya. Dari mass komparator. Kemudian ini ada dores. Dores ini adalah dari resolusi ya. Resolusi dari timbangan yang digunakan. Kemudian ada dobe. Dobe ini adalah buoyancy ya. Kemudian ini ada drift ya. Kalau misalnya kalibrasinya ada beberapa kali ya. Kita lihat keterangannya. Jadi sumber-sumber ketidakpastian yang pertama adalah dari sertifikat ya. Dari sertifikat massa konvensional AT standar ya, MCT ya. Kemudian MCR. MCR ini adalah selisih penunjukan dari AT uji dengan AT standar. Nah, ini dari apa namanya ABBA tadi ya. Nah, ya. Kemudian ini DOMC, ini dari resolusi mass komparator ya, yang tadi nilainya adalah 1 mikrogram ya. Kemudian ada DORES. DORES ini adalah koreksi resolusi timbangan ya. Kemudian ada dobe. Dobe ini dari buoyancy atau gaya apung ya. Jadi ini gaya apung ya. Kemudian kita lihat ada dodrip ya. Ini adalah koreksi ketidakpastian dari standar dari hasil kalibrasi sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya tidak ada datanya, berarti dodrip ini dianggap 0 ya. Oke, karena hanya diberikan satu data, berarti dripnya dianggap tidak ada ya. Kita lihat budget ketidakpastiannya ya. Yang pertama adalah dari repeat ya. Ini dari repeat. Repeat ini termasuk tipe A ya. Nah, nilai estimasinya adalah dari standar deviasi ya. Standar deviasi dibagi dengan apa namanya akar N ya. Nanti kita lihat. Kemudian sertifikat anak timbangan ini tipe B. Nah, ini nilai ketidakpastiannya adalah U besar dibagi dengan K ya. Ini U besar dibagi dengan K. Kalau yang repeat itu adalah STDEV dibagi dengan akar N ya. Kemudian resolusi timbangan ini tipe B ya. Karena ini juga berpengaruh, tapi distribusinya adalah distribusi kotak ya. Jadi setengah D ya dibagi dengan akar 3 ya. Ini yang biasanya ya. Tetapi untuk OIML itu dikali dengan akar 2 ya. Kemudian buoyancy ini nanti ada perhitungannya, ada rumusnya. Kemudian nanti kita juga menghitung ketidakpastian gabungan. Kemudian nanti ketidakpastian gabungan ini dikalikan dengan K, kita akan memperoleh U besar ya. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah ketidakpastian dari repeat ya. Jadi ABBA ya. Jadi ABBA di sini 3 seri penimbangan ya. Ada ABBA ya. Jadi di sini A, B ya. Jadi di sini ada ABBA ya. ABBA ini masing-masing ada dua selisih ya. Selisih pertama terus ini selisih kedua dikali dengan 3 seri. Ya, berarti dia totalnya ada 6 ya. Jadi 6 ini didapat dari 2 ya. Maaf, ini 2 dikali 3 ya. Oke. Ini 2 kali 3. Nah, jadi kita dapatkan N-nya sama dengan 6. Oke, seri pertama adalah ini ya. IR1, IT1, IT2, IR2 ya, mirip dengan ABBA ya. ABBA1. Kemudian ini seri kedua ABBA2 ya. Kemudian yang seri ketiga ABBA3 ya. Di sini kita lihat apa namanya angkanya ya.
Jadi memang ada tiga seri ya, ada 3 kali ABBA ya. Kemudian keterangannya IT1 ya. Ini adalah pembacaan AT uji ke-1. Kemudian misalnya IR3 itu adalah pembacaan AT standar ketiga ya. Ini nanti kita lihat di tabel ya. Kemudian yang penting dari ABBA ini adalah selisih antara AT uji dengan AT standar ya. Nah, di sini delta MCI-nya adalah uji dikurangi standar dikurangi standar ditambah uji ya. Jadi ini apa namanya? Menghitung selisih penimbangan ya di sini. Jadi delta MCI ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini apa tabelnya ya. Jadi ini sama aja dengan ABBA ya. Jadi di sini ABBA. Nah, di sini kita lihat apa namanya dari tiga seri penimbangan ini kita bisa menghitung delta M ya, delta M-nya. Jadi delta M dihitung dari uji dikurangi referensi ya. Di sini ya. Uji dikurangi referensi, dikurangi uji, dikurangi referensi plus uji ya. Ini kemudian dibagi 2 ya. Karena di seri ABBA sendiri ada 2 selisih, makanya dibagi 2 ya. Nah, di sini bagi 2 ya. Kemudian dari setiap ABBA ini kita punya 3 rata-rata selisih ya, delta M1, delta M2, delta M3 ya. Sehingga kita bisa mendapatkan massa konvensional atau standar ada 3 macam ya. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga. Nah, dari 3 nilai ini kemudian kita rata-ratakan. Kemudian nanti kita hitung koreksinya ini terhadap massa nominal ya. Oke, kita lihat di sini cara perhitungan dari delta M ya. Ini ya, nanti apa namanya? T ya. Jadi pakai rumus yang tadi ya. T dikurangi R ya. Ini T. Ini R. Jadi T dikurangi R dikurangi R plus T ya. Nah, ini sama rumusnya ya. Sehingga kita dapatkan nilai seperti ini ya. Kemudian dari selisih delta M1 ini kita bisa menghitung MCT ya, atau massa konvensional AT uji ya. Jadi MCR ditambah dengan delta M ya. Jadi yang 5,000089 ini ditambahkan delta M ini ya. Jadi masuk ke sini ya. Sehingga kita dapatkan selisihnya kita dapatkan massa konvensional AT uji ya, sebagai penjumlahan dari MCR ditambah dengan delta M ya. Nilainya adalah ini. Kemudian karena kita melakukan 3 seri ABBA ya, jadi ada 3 seri ABBA ya. Jadi kita mendapatkan 3 nilai MCT ya. MCT1, MCT2, MCT3. Nah, 3 MCT ini kita rata-ratakan sehingga kita dapatkan MCT ya. MCT rata-rata. Ya, MCT rata-rata. Kemudian koreksinya adalah ini kita hitung selisihnya terhadap massa nominal ya. Ini adalah massa nominal ya. Ini M-nom ya. Ini massa nominalnya adalah 5 gram ya. Jadi 5 gram dikurangi 5,000799 ya. Oke, kemudian nanti kita bisa hitung dari 3 rata-rata tadi ya. Dari 3 MCT ini ya.
kita bisa hitung standar deviasinya. Ya, kita dapat ini. Kemudian kita hitung setelah standar deviasinya kita peroleh, kita bisa menghitung ketidakpastian tipe A ya. Jadi standar deviasi dibagi dengan akar N ya, kita dapatkan nilai ini. Ya, oke ya. Kemudian ini koefisien sensitivitasnya 1. Kemudian karena tipe A ini jumlah percobaannya diketahui ya. Jadi jumlah pengambilan datanya diketahui yaitu 6. Makanya derajat kebebasannya ini tinggal mengurangkan 6 dikurangi 1 ya, ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat untuk ketidakpastian tipe B. Yang pertama adalah dari sertifikat ya. Jadi kita tinggal membagi U besar ya, U besar sertifikat ini dibagi dengan K ya. Nah, ini kita dapatkan. Kemudian koefisien sensitivitasnya ini 1 ya. Kemudian derajat kebebasannya ini kita hitung dari K ya. K-nya sama dengan 2. Maka nanti kita akan dapatkan dari tabel test student ya. Ini tabel test student ya. Ya, dari tabel test student kita dapatkan V2-nya sama dengan 60 ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk tipe B yang lain, yaitu dari resolusi ya. Nah, resolusi ini ketidakpastiannya adalah setengah dari nilai resolusi ini dibagi dengan akar 3 ya, karena dia distribusinya distribusi kotak ya. Jadi dia distribusinya kotak ya. Kemudian ini dikali dengan akar 2 karena ada 2 kali pembacaan ya. Oke, kita lihat ini derajat kebebasannya ini diambil 60. Kemudian koefisien sensitivitasnya ini diambil sama dengan 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita ke ketidakpastian tipe B berikutnya, yaitu dari buoyancy ya. Ini adalah U4 ya sebetulnya. Jadi ketidakpastian buoyancy kuadrat ini bisa kita hitung ya, dari massa konvensional dikali ini ya, selisih densitas referensi dikurangi densitas AT uji dibagi dengan densitas AT standar dikalikan dengan densitas AT uji ya, dikalikan dengan ketidakpastian dari densitas AT ini dikali ketidakpastian dari densitas udara ya. Kemudian yang faktor kedua ini bisa kita lihat massa konvensional AT standar dikali densitas udara dikurangi dengan densitas ini kalau nggak salah udara juga ya. Ini udara juga ya. Jadi ini rho 0 ini adalah densitas AT udara ya. Jadi AT udara ya. Tapi yang 1,2 ya, 1,2 kg per meter kubik. Sedangkan ini densitas udara yang terukur ya. Ini densitas udara ya. Jadi ini densitas udara ya. Jadi densitas udara terukur ya. Oke. Ini terukur. Kemudian ini dikalikan dengan ketidakpastian dari AT uji. Kemudian ini ada komponen ketiga. Ini adalah massa konvensional AT standar dikali dengan
densitas udara dikurangi densitas udara yang 1,2 dibagi dengan densitas AT standar ya, dikali dengan ketidakpastian dari AT standar ya. Nah, ini mirip dengan yang komponen kedua ya. Sebetulnya ini dibagi terlebih dahulu dengan densitas AT uji kuadrat ya. Oke, ini faktor ketiga, selisih ya. Dikurangi dengan 2 kali massa konvensional AT standar dikali densitas udara terukur dikurangi densitas udara 1,2 yang referensi, kemudian dikali dengan densitas udara yang referensi dikurangi densitas udara referensi ya. Nah, dibagi dengan densitas AT standar kuadrat dikali dengan ketidakpastian densitas AT standar ya. Ini dikuadratkan semua. Kemudian pada saat kita menghitung ketidakpastian buoyancy, ini semua faktor selain ketidakpastian ini kita anggap sebagai koefisien sensitivitas ya. Jadi ini koefisien sensitivitas pertama, koefisien sensitivitas kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, kita lihat di sini data-datanya. Jadi densitas buoyancy ini bisa kita hitung kalau semua parameter yang ada di persamaan ini nilainya diketahui ya. Yang pertama adalah nilai densitas AT standar yaitu 8.000 kg per meter kubik plus minus 30 kg per meter kubik ya. Ini plus minusnya yang sangat penting ya. Ini sebagai densitas AT standar. Kemudian ada ρA. ρA ini adalah densitas udara yang terukur ya, 1,06838 kg per meter kubik ya. Dengan ketidakpastian 0,12 kg per meter kubik ya. Ini bisa didapatkan dari sertifikat ya. Kemudian ini ρ0, ini densitas udara referensi ya atau standar. Ini sebesar 1,2 kg per meter kubik. Ini didapatkan dari OIML. Kemudian ρT ini dari OIML juga ya. Ini sebesar 7.900 atau 7.950 kg per meter kubik plus minus 140 kg per meter kubik ya. Oke, kita lihat berikutnya ada ρA1. ρA1-nya ini dianggap sama dengan 1,2 kg per meter kubik ya. Jadi ini dianggap sama ya. Jadi massa jenis udara pada saat kalibrasi anak timbangan standar di periode sebelumnya ini dianggap sama ya. Jadi ini untuk latihan. Nah, sehingga nanti konsekuensinya adalah ρA1 sama dengan ρ0 ya. Sehingga ρA1 dikurangi ρ0 ini pasti hasilnya 0 ya. Karena 1,2 dikurangi 1,2 ya. Oke, kita lihat di sini perhitungan ketidakpastiannya ya. Jadi ini ketidakpastian buoyancy yang tadi ya. Jadi dari 4 komponen sekarang hanya 3 komponen ya. Jadi lebih ringkas lagi. Jadi seperti ini ya. Kemudian sekarang kita akan menghitung derajat kebebasan efektifnya ya. Karena ini dari 3 komponen ini masing-masing memiliki derajat kebebasannya masing-masing ya. Misalnya derajat kebebasan ρA, kemudian ρT sama derajat kebebasan dari ρR ya. Nah, ini kita lihat. Oke, ini hasil perhitungannya ya. Yang pertama adalah dari komponen massa jenis udara ya. Dari massa jenis udara ini gampang saja. Jadi tinggal kita bagi 0,12 dibagi dengan akar 3 ya. Ini nilainya adalah 0,069 ya. Nah, ini jangan lupa dikonversi dari kilogram ke gram ya per meter kubik ya. Nah, ini tinggal kalikan
1000 ya. Jadi ini kalikan 1000 ya. Jadi ini 1000 ya, nolnya 3. Nah, kemudian koefisien sensitivitasnya kita hitung ya. Jadi di sini 5,000089 ini dikali dengan selisih ini ya, selisih dari densitas AT standar dikurangi AT uji dibagi dengan AT uji dibagi dengan AT standar. AT standar dikali dengan AT uji ya. Nah, ini nilainya. Nah, ini kenapa nilainya sangat besar? Karena tadi satuannya berubah dari kilogram menjadi gram ya, sehingga dikali dengan 1000 ya masing-masing ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, sehingga nanti satuannya sama semua ya. Jadi di sini gramnya itu nanti bisa dihilangkan ya, salah satu ya, sehingga nanti koefisien sensitivitasnya adalah satuannya meter kubik ya. Oke, sekarang kita ke derajat kebebasan ya, rho PA, pi PA ya sama dengan 60 ya. Kemudian yang berikutnya adalah komponen dari massa jenis AT uji ya. Nah, kita lihat AT ujinya dia memiliki ketidakpastian 140 kg per meter kubik ya. Nah, ini dibagi dengan akar 3 ya. Karena dia distribusinya kotak ya. Nah, kita dapatkan 140 dibagi akar 3 didapatkan nilai 80,82. Nah, ini masih kilogram, jangan lupa ini dikonversi diubah menjadi gram ya. Ini dikali dengan 1000 ya. Oke, nah ini CPT, ini koefisien sensitivitas untuk AT uji ya. Ini rumusnya MCR dikali selisih antara rho A dikurangi rho 0 dibagi rho T kuadrat ya. Nah, ini angka-angkanya kalian bisa hitung. Jadi yang tadi asalnya 1,068 ini dikali 1000 jadi 1068, kemudian yang asalnya 1,2 ini dikali 1000 jadi 1200. Tetapi satuannya sudah berubah dari kilogram menjadi gram ya. Begitu juga yang bawah, yang asalnya kilogram kita ubah jadi gram ya, sehingga yang rho T ini yang asalnya 7.950 menjadi 7,9 juta ya. Dikuadratkan, kemudian kita dapatkan nilai ini ya. Kemudian ini ada derajat kebebasannya sama dengan 60 ya. Oke. Sekarang kita ke komponen ketiga ya. Dari massa jenis AT standar ya. Nah, ini sama juga karena dia distribusinya kotak ya. Kita asumsikan distribusinya kotak. Dia nilai ketidakpastiannya kita bagi akar 3 ya, sehingga kita dapatkan 30 dibagi akar 3 adalah 17,3 ya. Nah, ini jangan lupa ini dikonversi menjadi satuannya ke gram ya. Jadi kita kalikan kali 1000. Kemudian ini koefisien sensitivitasnya MCR dikali selisih dari densitas udara terukur dikurangi densitas udara referensi ya, dibagi dengan densitas AT uji kuadrat. Nah, ini yang terukur tadi 1068,38 dikurangi 1200 ya. Karena ini lebih kecil densitas udara yang terukurnya, makanya nilainya negatif ya. Oke. Nah, semua komponen itu sudah kita hitung, tinggal kita kita kalikan ya. Ini di sini jadi U4 ini sebetulnya. Jadi U4 sama dengan akar dari ini ya, koefisien sensitivitas dikali ketidakpastian densitas udara kuadrat ya. Kemudian ini dari komponen AT uji, ini komponen AT standar ya. Sehingga kita dapatkan nilai ini
sekitar 9,02 dikali 10 pangkat minus 7. Kemudian karena UC-nya ketidakpastian gabungannya sudah kita ketahui, derajat kebebasan efektifnya bisa kita hitung, ya, yaitu sekitar 78 atau sekitar 80, ya. Oke. Kemudian setelah ketidakpastian buoyancy ini kita bisa hitung, kita bisa hitung ketidakpastian gabungannya. Ini yang dari tipe A, ya, dari repeat sama dari resolusi, ya. Ini repeat, ya. Ini repeat, ini resolusi, ya. Nah, kita panggil lagi nilai-nilainya, ya. Nah, sehingga kita dapatkan ketidakpastian gabungan untuk perhitungan ketidakpastiannya adalah 2,49 kali 10 pangkat minus 6 gram, ya. Kemudian dari UC ini kita bisa hitung PF, ya. Nah, kita dapatkan PF-nya sebesar mendekati 84, ya. Kemudian dari 84 ini kita bisa hitung nilai K-nya, ya, dengan Excel atau dengan tabel test student ini sebesar kira-kira 1,99 atau mendekati 2, ya. Nah, K-nya sudah diketahui, kemudian UC-nya sudah diketahui, kita bisa menghitung U besar, ya, atau ketidakpastian bentangan, ya. Nah, di sini ketidakpastian bentangannya adalah 4,98 kali 10 pangkat minus 6, ya. Nah, di sini karena aturan dari Kan ketidakpastian hanya bisa ditulis dengan 2 angka penting, makanya ini kita bulatkan ke atas, ya. Jadi dari 4,98 ini menjadi 5,0, ya. Sehingga digitnya ini digit dari besaran yang diukur ini harus sama dengan jumlah digit dari ketidakpastiannya, ya. Jadi kalau ketidakpastiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ini ada 7, ya. Nah, ini juga sama, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ini juga sama, ya. Jadi ini jumlah angka di belakang komanya 7 juga, ya. Jadi ini disesuaikan dengan ketidakpastiannya, ya. Oke, ini budget ketidakpastiannya bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Nanti untuk lebih mudahnya kalian bisa hitung, kalian bisa buat sendiri di Excel, ya. Oke, nah, ini hasil yang dilaporkannya adalah massa konvensional AT uji F2 5 gram adalah 5,00000799 gram plus minus ketidakpastiannya adalah 0,000050 gram, ya. Dengan faktor cakupan K sama dengan 2 dengan tingkat kepercayaan 95%, ya. Nah, ini nanti ada PR, ya, silakan nanti dikerjakan untuk kita bahas nanti di tutorial. Oke, ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.